Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 12, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ, yaitu di pertemuan setelah kalian melakukan kegiatan PTS, yaitu pertemuan selanjutnya, itu Bapak akan menyampaikan materi PKN, yaitu mengenai tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, mungkin sambil kalian melihat materi yang Bapak tampilkan, yaitu melalui PPT, yaitu kalian bisa melihat di buku paket kalian, yaitu pada kedua, yaitu di halaman 20, yaitu pada buku paket. Nah, jadi peran daripada lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut Bapak jelaskan, yaitu mengenai tentang peran dan tugas serta wewenang dari lembaga penegak hukum adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, yaitu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan istilah Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan pasal 2. Kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. A, yaitu fungsi kepolisian. Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian, yaitu diantaranya adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah fungsi pokok daripada
Kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang kedua atau yang B itu tugas kepolisian. Tugas kepolisian yaitu menyangkut banyak banget, diantaranya adalah yang pertama yaitu sesuai dengan pasal 14 ya tentang tugas pokok kepolisian, diantaranya adalah yang pertama melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. 4. Turut dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. Lalu yang ke-11, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu adalah mengenai tentang tugas daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu pokok pembahasan berikutnya yaitu mengenai tentang wewenang kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, diberikan kewenangan diantaranya ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dianggap dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagai pegawai negeri, sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat sebagai berikut, diantaranya: A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. C. Harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan dalam jabatannya. D. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. E. Menghormati hak asasi manusia. Itu adalah mengenai tentang kewenangan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah mengenai tentang peran kejaksaan, karena ini adalah materinya mengenai tentang lembaga keadilan. Maka dari itu diantaranya ada yang pertama tentu Kepolisian RI, lalu yang kedua kejaksaan, dan yang ketiga hakim, serta yang keempat adalah advokat. Nah, itu yang sekarang, yaitu materi yang berikutnya yang Bapak akan bahas, yaitu peran kejaksaan. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangsikan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum lembaga penegak hukum, suplemasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan yaitu mempunyai fungsi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, perumusan kebijaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.
Lalu yang ketiga, pelaksanaan penegakan hukum, baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. 4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Pemberian bantuan pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum. 5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau di tempat perawatan jiwa atau tempat lainnya yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu untuk berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. 6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu adalah mengenai tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Nah, berikutnya adalah mengenai tentang tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu ada beberapa hal, yaitu diantaranya adalah bidang pidana. Nah, bidang pidana di sini adalah yang pertama adalah melakukan penuntutan. Lalu yang kedua, melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu yang C, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Itu yang pertama, yaitu di bidang pidana. Lalu yang kedua, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dalam kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Itu bidang perdata dan tata usaha negara. Lalu yang ketiga, yakni bidang ketertiban dan ketentraman umum. Itu meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Itu adalah mengenai tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengefektifkan perannya lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, Kejaksaan Agung di tingkat pusat, yaitu yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Lalu yang kedua, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh Kajari atau seorang kepala kejaksaan tinggi. Dan yang ketiga, yaitu Kejaksaan Negeri, yaitu adanya di tingkat kabupaten atau kota madya, yaitu yang dipimpin oleh Kajari, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, mungkin ini sudah cukup panjang ya penyampaian video tayangan pembelajaran PJJ kali ini. Maka dari itu ya, untuk materi kelas 12 yaitu di bab kedua akan Bapak lanjutkan, yaitu pada pertemuan berikutnya, yaitu masih pembahasan mengenai tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Itu mungkin untuk lebih konkretnya ya, kalian bisa membuka di halaman 20, 21,
22. Mungkin kalau Anda sudah mau belajar sendiri, yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu hingga sampai di halaman 26, yaitu di buku paket kalian. Ya, mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.